sebab Dia memberikan setiap kita kemenangan. Haleluya. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan panji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Dialah Tuhan. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satupun di dunia yang kan kekal tuh selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegar, sebab Dia berikan kemenangan. Serta sorakan namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang berikan kemenangan. Kita bertepuk tangan sama-sama. Pujikan. Dunia bermegah, dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satupun di dunia yang kan kekal tuh selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan.
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Betapa besar Kau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Percaya kita punya Tuhan yang begitu hebat dan besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Saudara-saudaraku, shalom. Tiba saatnya kita membuka hati, dan saya berharap kita memperhatikan dengan serius, mengikuti ibadah ini dengan serius walaupun secara online, dan sudah berbulan-bulan ada kecenderungan kita menjadi bosan atau merasa kita tidak memiliki ibadah ini. Mari perhatikan baik-baik, karena firman Tuhan hari ini memberikan pengajaran tentang beribadah yang terbaik. Kita tundukkan kepala lebih dahulu, kita berdoa biar Tuhan berbicara langsung kepada kita dan mengubah hidup. Tuhan, pemilik ibadah, yang memulai ibadah, yang membuka jalan untuk kami bisa beribadah, bahkan menjebol pintu birokrasi kesulitan, sehingga kami dapat langsung menemui Tuhan secara pribadi. Karena korban-Mu Yesus membuat segala sesuatu jadi berubah. Sekarang kami ingin mengambil kesempatan untuk beribadah dengan serius, karena kesempatan lain akan berubah dan berbeda. Dan setiap kesempatan itu sangat berharga bagi kami. Buka hati kami untuk firman-Mu, buat kami mengerti dan mentaatinya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saudara dan saya dengar firman Tuhan, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman penting yang kita laksanakan. Yang pertama, PSBB diperpanjang sampai 11 Oktober. Itu arti bahwa kesulitan ekonomi masih bisa terjadi pada beberapa orang. Pada beberapa orang yang lain tidak mengalami. Nah, untuk yang mengalami kesulitan, kita seharusnya peka. Kita seharusnya meringankan tangan. Mari saudara, kita majukan lagi, kita gerakkan lagi, tetap menjadi berkat. TMB, tetap jadi berkat untuk jemaat lebih dahulu di sini. Itu yang pertama. Kita memberikan tiap bulan 600.000, 400 sampai 600.000 per bulan per keluarga. Kita tolong mereka, paling tidak membantu sembako mereka. Yang kedua, hamba-hamba Tuhan di daerah juga tetap susah. Sudah kurang lebih 27 sampai 30 hamba Tuhan tiap bulan. Sudah jalan lebih dari 2 tahun. Kita memberi bantuan tiap-tiap hamba Tuhan, 400 sampai 600.000 juga. Dan cukup banyak. Kalau saya lihat laporan dari sekretariat gereja, itu 6 sampai 9 juta tiap bulan. Nah, saya bersyukur jemaat Tuhan terbeban. Seberapapun yang saudara sumbangkan kepada gereja Tuhan, kita tampung, kita kumpulkan bersama, jadi ringan saudara. Makanya kita mampu menolong hamba-hamba Tuhan di daerah hingga 2 tahun lebih, sebanyak hampir 30 hamba Tuhan. Ya, saudaraku, jangan berhenti membantu, karena kesulitan belum juga berhenti. Kali ini saudaraku, kita akan bersama-sama sambil beribadah, kita menikmati perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, untuk mengingatkan betapa Tuhan berkorban, memikirkan, mementingkan, mempedulikan keselamatan kita. Nanti hari Sabtu mungkin merupakan hari terakhir sebelum saudara menikmati perjamuan, dibagikan roti dan anggur oleh pekerja gereja Tuhan, baik di Palem atau di Kelapa Gading. Saudara pastikan bahwa hari Sabtu saudara telah mendapatkan roti dan anggur itu. Jika belum juga, saudara siapkan diri untuk ibadah hari Minggu dengan perjamuan kudus. Siapkan roti tawar, biasanya dipotong kecil-kecil, dan anggur bisa diambil dari minuman-minuman yang lain. Ya, anggur tidak beragi begitu. Anggur tidak beralkohol. Roti tidak beragi, anggur tidak beralkohol. Siapkan diri untuk perjamuan. Nah, saudaraku, mari kita dengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini tema yang sederhana, ibadah yang terbaik. Tujuannya apa? Untuk memberitahu saudara tentang sejarah perjalanan ibadah. Ya, bagaimana cara orang pertama beribadah sampai di zaman kita yang pandemi ini. Dan nanti di akhir dari khotbah saya, ingin saya ingatkan juga, insafkan kepada saudara, betapa ibadah yang saat ini memiliki beberapa kelemahan yang patut kita tutup. Bisa kita tutup kelemahan-kelemahan ada, supaya ibadah tetap bermutu, kita berikan terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, setiap jemaat yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sarananya adalah ibadah. Jadi ibadah adalah salah satu sarana kita memberikan terbaik untuk membalas kebaikan Tuhan. Nah, kalau di perjanjian lama saya melihat umat Tuhan ingin memberikan terbaik dalam ibadah karena punya pengalaman, yaitu dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir selama 400 tahun lebih.
Tapi di perjanjian baru sampai zaman kita pun ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam ibadah, mengingat pengalaman kita telah ditebus dan dibebaskan dari perbudakan dosa melalui kematian Tuhan di kayu salib. Nah, dua pengalaman dan dua zaman yang berbeda tentu sama, ingin memberikan terbaik, membalas kasih Tuhan yang terbaik dalam ibadah-ibadah kita. Mari saudara, kita dengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan, ibadah yang terbaik. Dengan adanya pandemi yang masih kita alami hingga bahkan di Jakarta ini, dilakukan oleh gubernur PSBB selama 2 kali. Jadi 2 kali 2 minggu, 1 bulan. Ya, bahkan berakhir direncanakan tanggal 11 Oktober. Nah, dengan PSBB ini kembali lagi gereja tidak boleh dibuka secara offline, tidak boleh dilakukan ibadah secara umum atau tradisional, tapi tetap harus gunakan ibadah secara online. Saudaraku, kita lakukan ini sekali lagi karena terpaksa, bukan suka, bukan model. Jadi ini adalah salah satu solusi supaya jemaat tergembala dengan baik. Dengan ibadah kita ingin memberikan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik, memberikan pujian yang terbaik, memberikan hati dan telinga serta mungkin kemampuan cara berpikir yang terbaik, menelaah firman Tuhan. Semua yang terbaik. Sebab inilah salah satu cara yang terbaik kita membalas kebaikan Tuhan. Umumnya ibadah Kristen sangat berkaitan dalam perjanjian baru ini dengan penebusan Kristus. Jadi semua acara-acara kekristenan itu sangat berhubungan erat sekali dengan penebusan Yesus. Kita lihat dulu sejarah dari ibadah sendiri. Historinya atau perjalanan dari mana ibadah itu dimulai. Yang pertama, tentu ibadah itu dikehendaki oleh Allah. Allah menciptakan manusia laki-laki perempuan supaya manusia itu beribadah. Kata ibadah dulu adalah bergaul dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, punya hubungan yang erat, keintiman sahabat. Tapi yang satu dipuja, yang satu memuja. Manusia pertama yaitu Adam, ketika berhadapan dengan Tuhan atau ketika mau beribadah dengan Tuhan, caranya adalah Adam Hawa bertemu dengan Tuhan secara teratur. Dalam Kejadian pasal 8 dikatakan setiap senja hari Tuhan menghampiri Adam Hawa. Adam Hawa mendatangi Tuhan dan berjumpa, bergaul dengan Dia secara teratur. Yang kedua, Kain dan Habel. Kain dan Habel memberikan ibadahnya dengan cara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, hasil kebun dan hasil ternak. Kain memberikan hasil kebunnya, Habel memberikan hasil ternaknya dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 4. Lalu dilanjutkan oleh Set. Set anak Adam berikutnya beribadah dengan cara dia memanggil-manggil nama Tuhan. Ya, kata memanggil ini bisa banyak artinya. Bisa memuja, bisa menyembah, bisa bergaul, bisa bercakap-cakap. Kejadian pasal 4 ayat 26. Dilanjutkan yang keempat, ibadah dilakukan oleh Nuh. Setelah air bah kering, peristiwa air bah, ya, Nuh turun di tanah yang kering dengan rasa syukur lalu membangun korban mezbah. Korban bakaran itu dikerjakan oleh Nuh, sudah mulai berubah korban bakaran. Kemudian Abraham tiap-tiap kali membangun mezbah korban bakaran di berbagai tempat yang dia anggap tepat. Lalu di situ setelah dia membakar korban, dia berbicara akrab dengan Tuhan. Yang keenam, setelah Abraham, terus kemudian Musa dan Yosua. Setelah Musa bersama Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu ada di padang gurun, mereka diizinkan Tuhan mengelilingi padang gurun selama 40 hari, selama 40 tahun itulah Musa mengambil inisiatif untuk membangun bait Allah yang tidak permanen, gitu ya, mezbah suci, gambaran dari mezbah yang permanen nanti di kota Yerusalem. Selama 40 tahun itu Musa membangun, membongkar, membangun, membongkar, memasang terus begitu.
Ya, memberikan korban tiap hari, khususnya pada hari Sabat. Kemudian dilanjutkan oleh Daud setelah bangsa Israel ini keluar dari Mesir dan menetap di daerah Kanaan. Ibu kota Kanaan waktu itu adalah Yerusalem, ditetapkan oleh Daud menjadi tempat bait Allah, tempat yang tetap berpusat ibadah orang-orang Yahudi saat itu. Dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-26, 22 sampai yang ke-26 dituliskan hal itu. Saudaraku, bait Allah yang sudah terbangun setelah zaman Daud dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Datang, merebut, menjajah, lalu menawan di tahun 586 sebelum Masehi. Bait Allah yang pertama hancur, orang Yahudi tidak punya lagi bait Allah untuk beribadah. Lalu orang Yahudi membangun bangunan-bangunan kecil, tempat ibadah disebut sinagog di beberapa tempat. Dan salah satu sinagog terbesar itu ada di Kapernaum. Di tempat itu didirikan dan di tempat itulah orang-orang Yahudi beribadah sebagai ganti dari bait Allah yang pertama yang telah dihancurkan. Kemudian beberapa waktu kemudian bait Allah kedua dibangun ya oleh Zerubabel di dalam Esra pasal 3 sampai pasal yang ke-6. Disitulah kembali orang Yahudi, umat Allah, umat Israel beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah di bait Allah itu tentunya ada birokrasi, ada halaman yang paling depan, ada halaman tengah ruang kudus, lalu ada halaman paling belakang disebut ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itulah tempat di mana seorang imam besar dilayakkan, dibolehkan untuk berjumpa dengan Tuhan setahun sekali. Sementara ruangan tengah adalah tempat imam-imam melayani Tuhan dengan pujian dan penyembahan, dan ruangan halaman tempat umat awam atau orang-orang asing yang datang ke pelataran bait Allah untuk mencari Tuhan. Masing-masing punya tempat. Itulah ya tipe atau gaya dari peribadahan di zaman bait Allah ke-1 dan ke-2 dibangun. Nah, di dalam gereja mula-mula ketika masuk perjanjian baru, saudara, gereja mula-mula sempat juga beribadah dalam bait Allah, dan Yesus pun sempat mengajar di bait Allah di Yerusalem. Dan kata Alkitab dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46-47, selain di bait Allah mereka beribadah, para rasul itu juga beribadah di rumah-rumah. Di rumah-rumah jemaat. Itu dituliskan dalam Kisah Rasul pasal 2. Jadi mereka bikin 2 tempat ibadah, bait Allah dan rumah-rumah. Yesus kemudian hadir memberikan arti tentang ibadah jauh lebih dalam, jauh lebih berbobot, jauh lebih bermakna. Ya, Yesus datang ketika itu dia menjumpai seorang perempuan Samaria. Ya, di daerah Samaria saat itu Yesus menggunakan perantara air sumur untuk berbicara kepada perempuan Samaria itu. Dari pembicaraan Yesus dan perempuan Samaria itu, maka didapatkan kalimat yang mengatakan bagaimana ibadah yang benar itu. Begitu kesimpulannya. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, sebelum dia menyampaikan penyembahan yang benar, dia telah merancang bahwa korban-korban yang dilakukan dalam ibadah-ibadah kuno atau ibadah-ibadah lama itu tidak akan diperlukan lagi kalau Yesus telah menjadi korban di kayu salib. Jadi dengan korban Yesus tidak diperlukan lagi korban-korban hewan di dalam bait Allah. Yang kedua, melalui perjamuan kudus yang kita laksanakan, mungkin secara umum jemaat Tuhan melaksanakannya tiap bulan. Perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja tiap bulan untuk memperingatkan tadi tuh korban Yesus yang sempurna itu yang telah menggantikan korban-korban hewan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dituliskan tentang perjamuan kudus itu. Ya. Perkataannya firman Tuhan dalam ayat 23, 24 sampai 26 dikatakan, ya, perjamuan ini adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus melaksanakan juga perjamuan itu pada waktu akan diserahkan. Dia mengambil roti, dia mengucap syukur roti itu, dia mengucap syukur terlaksananya korban Yesus, ya, tubuhnya dipecahkan, darahnya ditumpahkan. Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukan itu sebagai memperingati
akan korbanku. Ya, lalu dia mengambil cawan, lalu dia makan, kemudian dia berkata, cawan ini juga ada perjanjian baru, sudah dimeteraikan darahnya, oleh darahnya kita lakukan tiap kali itu bisa tiap minggu, bisa tiap bulan, tergantung kebutuhan. Ya, kita telah minum, kita minum dan akan terus minum. Ya, tiap kali kita makan roti ini, kita memberitakan tentang kematian Tuhan, penebusan Kristus, keselamatan dari Yesus. Itulah makna dari Korintus 11 tadi. Nah, kita umat Tuhan membalas korban Tuhan itu, membalas kebaikan Tuhan yang tiada tara itu dalam ibadah. Jadi ibadah adalah sarana yang disediakan Tuhan oleh gereja untuk membuat jemaat Tuhan yang datang ke gereja menaikkan syukur, menyampaikan rasa syukur, ingin membalas kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, atas penebusan korban Tuhan tadi, atas anugerahnya dan karunia yang sangat besar itu. Nah, persembahan syukur kita atau ingin membalas kebaikan kita kepada Tuhan dalam ibadah bisa berbentuk pujian, penyembahan, ya. Jadi enggak tergantung keren tidaknya alat musik, tidak kerennya pujian, suara-suara, tidak, tapi ketulusan kita memuji dan menyembah Dia. Yang kedua, di dalam kita beribadah di saat ini, dalam gereja kita bisa memberikan talenta kita, kita memberikan harta kita, kita mempersembahkan tenaga kita, ya, bakat kita, apa saja, ya, untuk melaksanakan ibadah sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian Tuhan menyempurnakan ibadah yang sesungguhnya. Ibadah memang tidak hanya dibatasi dalam gedung, persembahan pujian segala macam, tapi intinya Tuhan yang mengatakan kalau ingin menjadi penyembah yang benar, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan ucapkan juga kepada perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba malah. Sudah tiba, bukan cuma akan datang, waktu itu akan datang, sekarang sudah tiba. Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah, menyembah Bapa, menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah seperti ini. Jadi Bapa itu pada akhirnya buka bicara. Yang diinginkan oleh Allah sebetulnya penyembahan dalam roh dan kebenaran. Nanti saya jelaskan pada bagian berikutnya. Ya, setelah firman ini selanjutnya ada. Jadi menyembah dalam roh kebenaran itu dengan roh kita yang baru, ya, dengan penyembahan kita. Biasanya kalau roh yang sudah baru, lahir baru melalui bertobat, lahir baru, ya, pasti perbuatan-perbuatannya juga jadi baru, ciptaan yang baru, sehingga dia akan hidup dalam kebenaran. Persembahan yang benar tadi itu bisa diaplikasikan, bisa dipraktekkan dengan hidup yang kudus, dengan hidup yang berkenan. Itu sebetulnya intinya. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran adalah menyembah dalam pertobatan untuk tetap hidup dalam kekudusan dan terus makin berkenan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 diperjelas. Nah, ini kalimat ini membantu memberi pengertian pada menyembah dalam roh kebenaran. Karena itu saudara-saudara, ya, demi kemurahan Allah kunasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh. Jadi ibadah itu bukan keluar masuk gereja, bukan keluar masuk bait Allah, bukan hanya memanggil nama Tuhan, bukan saja memberi persembahan, tapi ternyata lebih dalam mempersembahkan tubuh. Jadi ibadahmu yang benar-benar baik adalah tubuhmu dipersembahkan 100% untuk tetap hidup, jangan setengah hidup. Jangan digunakan untuk obat-obatan, jangan digunakan untuk begadang, digunakan untuk melakukan hal-hal penyiksaan. Betul-betul utuh hidup. Pakai tubuhmu secara hidup dan kudus dan berkenan. Nah, itu ibadahmu sejati. Jadi ternyata ibadah yang sejati ini bukan hanya pada saat engkau datang kepada gereja Tuhan, ibadah tiap minggu. Tapi setiap hari. Mewakili ibadah yang benar adalah engkau mempersembahkan tubuhmu dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam, dalam keadaan hidup, tubuhnya bagus, sehat, jangan kena corona juga ya saudara ya. Olahraga, makan, tidur yang baik supaya hidupmu kudus, hidup sehat, kudus, dan kemudian terus makin berkenan pada Tuhan. Nah, itu ibadah sejati. Jadi
kalimat yang Tuhan Yesus tadi ucapkan, menyembah yang benar adalah menyembah dalam roh kebenaran, disambung oleh Paulus, yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan tiap hari. Itu ibadah yang sejati. Saudaraku, terus dinasihatkan lagi, jangan makin jadi serupa dengan dunia, tapi berubah, makin berkenan, benar. Jadi kita bisa membedakan, ini kehendak Tuhan bukan, ini yang baik, ini nggak baik, ini yang berkenan, dan ini yang sempurna. Ya, Tuhan berkati. Saudaraku, ibadah yang sekarang, nah berlanjut nih, jadi dari zaman Adam, perjanjian lama, perjanjian baru, sekarang ibadah zaman sekarang. Akibat pandemi, kita terpaksa melakukan ibadah secara online. Online bukanlah kesukaan, online bukanlah kemauan saya, tapi keterpaksaan keadaan. Keterpaksaan ini bukan berarti jelek. Kita bisa manfaatkan ibadah online ini sebaik mungkin. Saya khawatir, saya tetap semangat menyampaikan firman, sementara jemaat tidak di muka depan saya menganggap saudara ada di depan saya, tetap semangat. Tetapi saya khawatir jemaat mulai menjadi jenuh. Jemaat mulai jadi kendor. Jemaat sudah tidak tepat waktu. Jemaat sudah mulai luntur. Jemaat mulai tidak menghormati dan menghargai ibadah. Karena online, di rumah. Nah, untuk itu saya coba berikan perbandingan, saudara. Ibadah yang di dalam gereja dan ibadah yang online di luar gereja. Mari kita lihat. Yang pertama, di dalam gereja. Perhatikan foto ini. Jemaat datang dengan semua rapi, bagus, tepuk tangan, ya serius. Nah, itu saya coba uraikan. Ini yang saya pandang, ini yang saya nilai. Kalau beribadah dalam gedung gereja, jemaat itu sudah mempersiapkan ibadahnya hari Minggu, hari Sabtu. Bahkan ada beberapa ibu yang sudah melakukan begini. Nih, pakaian ini buat besok nih ibadah saya. Udah saya pisahkan nih. Ini saya mau pakai selendang ini, pakai sepatu ini, baju ini. Sudah siap itu pakaiannya. Terus hatinya juga, biasanya ribut sama suami, papa hari ini jangan ribut sampai besok. Nanti setelah pulang ibadah baru kita lanjut hidup. Baru kita lanjut ribut. Jadi hari Sabtu udah tahan diri tuh, menyangkal diri. Siapkan hati jangan sampai nanti ibadah dicacat, ibadah jadi nggak maksimal, ibadah jadi nggak indah. Jadi disiapkan dari hari Sabtu. Mempersiapkan diri, menyiapkan hati, mempersiapkan persembahan, bahkan mempersiapkan pakaian yang sopan kita pakai buat ibadah. Kedua, datang ke gereja dengan pakaian yang rapi, dengan hati yang riang. Apalagi anak-anak sangat suka dibawa ke sekolah minggu. Satu keluarga bawa keluarganya ke rumah ibadah ke dalam gereja Tuhan. Anak-anak dengan riang masuk ke ruangan kelasnya. Orang tua juga dengan riang berjumpa dengan jemaat dan Tuhan sambil menunggu dibuka ibadah pertama. Kemudian ketiga, tentu berusaha datang tepat waktu. Ya, agak sungkan kalau datang terlambat. Jadi diusahakan untuk datang tepat waktu. Lihat, diperhatikan ya. Apakah nanti ibadah online juga tepat waktu? Kita perhatikan. Yang ketiga, yang keempat, mengikuti pujian. Ketika WL menyuruh, ayo naikkan pujian, kita berdiri, semua berdiri. Kalau dia duduk sendirian dia merasa malu. Ya, semua akan ikut berdiri dan semua menyanyi dengan serius. Tetapi kalau saya perhatikan apakah ibadah online bisa sama, nanti kita perhatikan. Setelah ikut pujian, serius menyanyikan pujian. Nah ya, semua tulisan di screen dibaca, diikuti. Apalagi itu lagu-lagu baru. Yang kelima, menyimak ketika firman Tuhan diberitakan. Semua duduk diam. HP sudah diperintahkan untuk silent dan dimatikan. Gak ada yang berani ngobrol. Ya, ketika firman diberitakan gak mau ngobrol. Pertama, takut ditegur sama Tuhan. Kedua, takut ditegur sama jemaat di sebelah. Ketiga, nanti ditegur oleh hamba Tuhannya sendiri. Dan yang paling benar, keempat, sangat menghormati berita firman Tuhan. Sehingga dia menyimak baik-baik, bahkan bacanya mencatat. Ada yang mencatatnya. Nah yang hebat, saya melihat ada satu jemaat yang saya tahu, mungkin bisa lebih dari satu. Ibadah online pun ada yang masih mencatat, menyimaknya. Di dalam kertas dan pujian. Bahkan ada yang melaporkannya kepada saya, intisari dari khotbah saya. Dengan senang hati saya membaca dan melihatnya. Nah pada ibadah di gereja, rata-rata jemaat semua mendengar firman dengan baik. Gak berani ngobrol, apalagi tidur.
Kemudian yang keenam, memberi persembahan. Tentu yang sudah disiapkan dari rumah. Minimal uang yang bagus, bukan jumlah yang banyak. Minimal yang bagus, kalau bisa ya makin banyak. Dengan kasih. Kemudian yang ketujuh, sikap tubuhnya beribadah pun tidak sambil nyenderan. Ya, nggak ngesot kan begitu ya. Nggak sambil tiduran, tapi ada rasa hormat ya, karena itu di gereja. Apalagi kalau duduk di depan. Kemudian yang kedelapan, dia doa, ikut Tuhan dengan kusyuk, ucapkan kata-kata dengan serius, sepertinya Tuhan di hadapan jemaat Tuhan ketika dia berdoa. Yang kesembilan, mengikuti ibadah sampai selesai, sampai gembala sidang mengangkat tangannya, memberikan berkat doa kepada jemaat, baru dia pulang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan ibadah online kita masih punya sikap yang sama seperti kita beribadah dalam gedung gereja? Saya kasih gambar kedua sekarang. Ya, ibadah online di rumah. Saya sangat bangga dan bersyukur karena ada jemaat-jemaat yang sungguh serius. Dia beribadah online seperti beribadah dalam gereja. Di rumahnya itu seperti gerejanya. Di depan TV dia bersama keluarganya, anak-anaknya semua diboyong dan berpakaian rapi seperti beribadah pada gereja Tuhan. Masuk ke dalam gedung gereja. Nah, sekarang kita perhatikan ya, ibadah online di saat pandemi ini. Yang pertama saya catat, saya melihat dan tahu tidak semua, banyak jemaat tidak menyiapkan diri pada hari Sabtu. Ya, tidak serius mendengar firman, tidak serius untuk beribadah karena dianggapnya seperti di rumahnya sendiri, berada dalam rumah sendiri. Bahkan tidak dipasangkan bel waktu, ya nanti aja kalau sempat, ya kalau diingatkan. Bahkan kadang-kadang saya melihat ada ibu-ibu yang masih menggunakan baju tidur, bapak-bapak yang menggunakan sandal jepit, duduk di depan TV dalam keadaan masih ngantuk karena terpaksa. Nah, ini ibadah yang sangat berbeda. Ibadah di gedung gereja dengan pakaiannya rapi seperti orang pergi pesta, tapi ibadah online seperti orang pergi tidur. Saudara, saya sedih mendengar ini. Sepertinya Tuhan kurang dihormati. Saya berharap saudara minimal ya pakai bajunya rapi, bukan baju tidur. Ya, pakai baju rapi, saudara sudah menyiapkan diri begitu rupa, walaupun tidak menggunakan pakaian yang terbaik seperti pergi pesta atau pergi gereja di gedung gereja, tapi paling tidak pakai pakaian yang sudah rapi dan sopan. Yang kedua, dalam ibadah online kadangkala jemaat tidak mengkhususkan waktu. Sekalipun sudah ditulis di pengumuman, jam 9.45 sudah menyiapkan diri, jam 10 tank. Banyak yang tidak, bahkan ada yang sebagian besar ketinggalan. Sudah jam 11 baru dibuka ibadah, linknya. Sudah jam 12 udah kelewat, ya buka di YouTube karena belum terlambat bagaimana juga. Oke saja boleh, tapi kita tidak lagi mengkhususkan diri ibadah seperti dalam gedung gereja. Yang ketiga, tidak mempersiapkan persembahan. Memang kita tidak mengambil persembahan karena di rumah masing-masing. Tapi ada beberapa jemaat berkata, aku mengumpulkan persembahan itu, lalu seminggu sekali atau sebulan sekali aku transfer ke kas gereja. Karena kan ada nomor rekening gerejanya. Silakan saja. Dan saya melihat ada orang-orang yang pada hari Minggu terlalu sibuk atau mungkin terlalu lelah pada hari Sabtu, tidur sampai siang hari, ketika terlambat tidak ada rasa bersalah. Gak apa-apa lah, nanti menyusul saja. Ya tinggal buka linknya saja, ya buka YouTube, hari ini tanggal berapa, temanya apa, kita kembali buka. Itu pun kalau sempat. Ya, tidak ada niat untuk beribadah sungguh-sungguh. Sampai kadang-kadang hari Minggu sudah tidak lagi menjadi Sabat yang kita hormati, tapi sudah hari biasa saja. Yang kelima, kita ini kadang-kadang lagi sedang pujian di dalam tayangan online, tapi kitanya diam saja seperti kita penonton. Jadi tayangan online itu ketika teman-teman menaikkan pujian, menyembah, itu dianggap sebagai tontonan. Nah, ini yang keliru. Mestinya jemaat ikut memuji dan menyembah. Yang keenam, mendengar firman. Saya lihat banyak yang tidak serius sambil makan camilan. Karena pendeta nggak perhatiin, jangan-jangan Roh Kudus juga nggak tahu kali. Jadi jemaat duduk di sofa dengan nonton TV sambil makan camilan.
Kalau mungkin ditanya apa dikatakan oleh pendeta tadi dalam khotbahnya, nggak tahu. Karena sambil aja, jadi kadang dengar, kadang tidak. Sepertinya seperti santai begitu. Nah, ini sebetulnya bahaya. Anda tidak menghormati Tuhan. Mari beribadah tanpa memegang apapun kecuali Alkitab. Ya, kecuali firman Tuhan. Jangan sambil dengar firman Tuhan makan camilan, sambil dengar firman Tuhan senderan di sofa, tiduran, ya. Itu bukan ibadah. Hargai dan hormati Tuhan kita. Yang ketujuh, ketika pemimpin atau pendeta yang menyampaikan firman Tuhan itu mengajak berdoa, kita pun tidak menutup mata. Kita tidak berdoa. Jangan bilang kok Pak Samuel tahu. Tahu. Ya. Saya melihat rekaman beberapa orang nonton online, tidak ikut berdoa. Jadi kita seperti nonton, kayak nonton film Korea begitu. Yang kedelapan, tidak merasa memiliki ibadah itu. Seperti Anda nonton film Korea, Anda tidak merasa orang Korea itu milik saudara. Ibadah juga sama sekarang seperti tontonan. Jadi ibadah itu tidak merasa dimiliki. Nggak ada belonging, rasa memiliki ibadah itu. Kalau di gereja kan kita merasa, nah gereja ini milik bersama, kita menyembah bersama, kita yang bersama. Tapi di ibadah online, enggak, seperti tontonan umum. Sudah mulai bergeser makna ibadah yang terbaik. Keadaan ini kalau dibiarkan, kalau saudara tidak sadari baik-baik, akan terjadi krisis rohani dalam hidup saudara. Bukan salah gereja, bukan salah pekerja, bukan salah pendeta. Kami semua sudah memberikan yang terbaik buat saudara. Kami lakukan pesan gembala, kami ajak membaca Abra, kami berikan pelayanan WBI, kita berikan pelayanan tiap minggu secara online. Tidak ada cara lain. Tapi saya ingin jemaat jangan sampai mengalami krisis rohani karena tidak pernah lagi mendapat asupan makanan rohani termasuk ibadah. Krisis ini akan terus menerus kalau dibiarkan membuat saudara jadi jauh dari Dia. Hati-hati. Gereja dan orang Kristen lama-lama kehilangan jati dirinya. Dia menyebut diri Kristen udah malu, udah rasa nggak enak karena nggak udah pernah ibadah. Mungkin ini pandemi bisa setahun, kita nggak tahu. Udah nggak ibadah setahun, nggak serius lagi, nggak pegang Alkitab, nggak baca lagi, nggak merenungkan lagi, sudah nggak merasa sebagai umat Tuhan. Bukan hanya Anda kehilangan krisis, mengalami krisis rohani, Anda kehilangan jati diri sebagai anak Tuhan. Hati-hati. Saya tidak suka katakan setan, tapi banyak di antara kita juga andil dalam kesalahan ini. Tapi sebaliknya kalau saudara menghargai ibadah online secara benar, maka ada berkat Tuhan yang turun. Dalam Keluaran 23, 25 mengatakan, ibadah-ibadah soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, penyakit dilalukan. Berkat Tuhan pun ada dalam ibadah tertulis dalam Alkitab. Kalau kita sungguh beribadah, Tuhan siapkan berkat. Yang pertama, Allah akan menyertai kita. Itu janji dalam Matius 18:20. Yang kedua, Allah mau bersekutu makin intim dengan kita. Seperti tuliskan dalam Wahyu pasal 3:20. Allah memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Bukan hanya dengan kekayaan saja, dengan berkat saja. Tapi dengan damai sejahtera yang gak bisa dibeli oleh kekayaan. Yang keempat, Allah menjawab doa-doa kita karena kita menghargai dan menghormati Dia. Yakobus pasal 5 itu. Dan yang kelima, Allah memenuhi umatnya dengan rohnya. Karena setiap orang yang menghormati, menghargai ibadah, rohnya akan datang menghampiri kita sekalian. Yang keenam, Tuhan memberikan karunia. Bukan hanya Roh Kudus, tapi karunia-Nya bagi kita. Untuk bisa kita berkenan, kita melayani Dia. Dan ketujuh, Tuhan menguduskan umatnya. Yohanes pasal 17. Dan ke-8, Tuhan menghibur menguatkan umatnya justru di kala-kala kelelahan rohani. Dan yang ke-9, Tuhan menginsafkan dosa kita tiap kali kita salah supaya kita tidak tersesat dan menyelamatkan kita dan menebus dosa kita. Saudara, itulah berkat. Dan sebagai khotbah saya yang terakhir, sebagai kesimpulan dan pesan saya kepada saudara, mari manfaatkan ibadah online ini secara sungguh-sungguh dan sebaik mungkin seperti saudara beribadah dalam gereja. Satu. Kedua, pujilah Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan serius, ya.
Karena Tuhan hadir saat engkau ibadah di rumah sekalipun secara online. Karena janjinya pada firman-Nya, sebab jika 2-3 orang berkumpul dalam rumahmu, dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menghormati Tuhan, ya, dengan cara semakin kita bertobat, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang makin berkenan kepada Tuhan. Dan lalu yang terakhir, tetaplah bersemangat saudaraku, dengan kegiatan-kegiatan yang gereja lakukan, umpamanya dengan doa. Seminggu itu, sebulan itu 2 kali, jadi 2 minggu sekali diadakan doa. Catat, tentukan waktunya, dan komitmen dengan waktu yang sudah dicatat. Dan ikuti Abraham pembacaan Alkitab tiap hari. Kita hampir menyelesaikan Alkitab kita. Sudah sampai bulan September akhir. Kita akan mengakhiri pembacaan Alkitab kita 1 tahun, berarti 1 Alkitab selesai. Dan kita mau membaca, mendengar pesan dari gembala, ya, yang saya berikan tiap hari para saudara, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk audio. Saudaraku, dengan begitu saudara akan tetap dipelihara, dilindungi Tuhan, diperkenan Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku untuk firman yang kita sudah dengar. Bapak, kami diajar untuk memahami dari mana mulainya ibadah dan bagaimana menghormati ibadah baik dalam gedung atau di luar gedung, di rumah atau dalam gereja. Ajar kami untuk menghormati Engkau, tetap berikan kami semangat, hormat penuh, sembah penuh bagimu ya Tuhan, dimanapun kami beribadah. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jika kita menghormati Tuhan, tentunya kita menghampiri Dia dalam beribadah dengan sangat hormat, takut akan Dia. Maka tiada kata-kata yang pantas kecuali hati yang tunduk, hati yang menyembah. Engkau Tuhan sangat mulia, maha kuasa, layak menerima sembah, puji, kemuliaan, kekudusan, kekuasaan adalah milik-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku.
Ku masuk hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Saudara-saudaraku, saya umumkan bahwa ada doa malam. Seperti yang saya anjurkan tadi, mari bergiat dalam doa. Tanggal 9 Oktober jam 7 malam, siapkan diri saudara untuk beribadah. Di almanak, di kalender diberikan lingkaran, agar saudara ingat. Kita berdoa bersama-sama. Nah, setelah itu, mari kita siapkan hati untuk menikmati perjamuan Tuhan. Angkatlah roti di tangan kananmu. Dan berdirilah saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, aku telah terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atas roti itu. Dia memecah-mecahkannya. Ya. Dan lalu berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan korbanku. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Mari saudaraku, ambil anggur dan angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Telah dimeteraikan oleh darahku, lakukan tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat pengorbananku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita berterima kasih. Sekaligus kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Angkatlah ke tanganmu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Sertailah kami. Kami percaya ini janji-Mu. Engkau menyertai kami dengan kekuatan tangan-Mu. Genggam tangan kami. Ikut
Ikutlah bersama kami kemanapun kami pergi, dan berkatilah setiap buah karya kami. Saudaraku, kembalilah, selesailah ibadah, meminta dan menerima penyertaan Tuhan. Dengan kasih Bapa, cinta Yesus yang tiada akhir, dan kekuatan perlindungan Roh Kudus yang tiada batas, menyertai kita hari ini, besok, dan selanjutnya. Haleluya. Amin.